Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang sekali lagi kami sampaikan yang terhormat kepada Mbak atau Ibu Karolin ini dari Learning X, kemudian yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Guntur Sayakti selaku Kepala SMK Negeri 8 Malang, yang terhormat para orang tua baik itu kelas 10, 11 maupun 12 yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi karunia bisa hadir dalam Zoom meeting pada kali ini. Kami sampaikan pula juga kemungkinan ini ada siswa juga hadir karena memang orang tua pada saat ini juga masih bekerja, sehingga orang tua menitipkan untuk yang hadir adalah putranya atau putrinya, sehingga kami memperkenankan hadir juga supaya tidak ketinggalan program yang direncanakan oleh pihak sekolah. Adapun susunan acara yang kami jadwalkan pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga penjelasan dari program Learning X dari Mbak Karolin, kemudian diskusi tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Guntur Sayakti, yang kebetulan Bapak Guntur berada di Surabaya ini, Mbak Karolin, jadi disempatkan meluangkan waktu beliau untuk bisa memberikan sambutan. Kepada Pak Guntur, saya persilahkan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu manajemen, Bapak Ibu guru SMK Negeri 8 dan tim dari Learning X yang kami hormati, orang tua, wali murid, siswa kelas 10, 11, 12. Demikian juga kalau ada yang berpartisipasi, anak-anakku semuanya, siswa kelas 10, 11, dan 12. Berbahagia sekali pada siang hari ini kita bisa bertemu untuk sosialisasi program kerjasama antara SMK Negeri 8 dengan Learning X. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, sosialisasi ini memang perlu kita perhatikan semuanya. Alhamdulillah, SMK Negeri 8 Malang tahun 2022 ini dipilih dan ditetapkan oleh Kementerian melalui Direktorat PSMK sebagai SMK yang berbasis Revolusi Industri 4.0. Sebagai sekolah yang dipilih dan ditunjuk untuk dibina menjadi sekolah Revolusi Industri 4.0, maka harus segera menyiapkan bahwa siswa selama proses pembelajaran sampai dengan akhir itu memang disiapkan untuk lapangan pekerjaan yang memang ternyata berevolusi, yang kita sebutkan sebagai revolusi industri 4.0. Ya. Sehingga anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu, orang tua siswa, wali murid, kita segera berbenah, termasuk kecepatan kita untuk menjalin kerjasama dengan rekanan yang pas untuk mengembangkan anak dipersiapkan untuk bekerja di era revolusi industri 4.0. Nanti kita semuanya akan mendengarkan bagaimana penyiapan anak-anak melalui program dari Learning X ini. Ya, jadi kita memilih karena semenjak memang kita semuanya dari SMK itu sudah diberikan arahan semenjak mulai dari Direktorat Jenderal Menengah Kejuruan ini memperkenalkan kerjasama antara
Learning X ini dengan bekerja sama dengan Dikmenjur, terutama nanti fokusnya adalah pada siswa-siswa di SMK se-Indonesia. Kalau awal-awal dulu SMK Negeri 8 sangat diminati oleh orang tua wali murid karena ada program bahwa SMK Negeri 8 itu sekolahnya 2 tahun. Setelah itu bisa langsung melanjutkan studi dan 100% terserap pada saat itu di Politeknik Negeri Malang. Yang sekarang ini dengan kita dipilih sebagai SMK berbasis revolusi industri 4.0, kita juga akan melakukan percepatan lagi. Anak-anak di samping sekolah di SMK Negeri 8 Malang dengan program regulernya, baik dengan kurikulum 2013 maupun dengan kurikulum Merdeka tahun 2022 ini, programnya tetap 3 tahun. Tetapi sebagai SMK yang berbasis RI 4.0, anak-anak harus disiapkan program. Dengan kerjasama dengan LearnX, cukup menempuh pembelajaran selama 4 semester sebagai tambahan. Di samping tetap 3 tahun, ya, ada tambahan yang tidak diwajibkan oleh sekolah. Tetapi kita harus memfasilitasi dan memberikan pilihan kepada orang tua atau wali murid. Anak-anak dengan tambahan kerjasama dengan LearnX ini, silakan anak-anak diberikan tambahan, disiapkan kerjasama antara SMK Negeri 8 dengan LearnX untuk menyiapkan program selama 4 semester atau 2 tahun. Sehingga pada tahun ketiga, pada saat anak-anak berada di kelas 3, itu sudah magang. Dan nanti akan disampaikan oleh pihak dari LearnX bahwa anak-anak yang dikembangkan ini adalah talenta digital. Karena pekerjaan di masa mendatang, banyak sekali yang pekerjaan-pekerjaan itu akan hilang. Yang dibutuhkan adalah talenta digital dari anak-anak semuanya. Kita sudah menyaksikan bahwa sekarang misalnya, sekarang itu tidak perlu mengirimkan informasi itu lewat kantor pos misalnya, karena sekarang itu sudah pakai informasi, sistem informasi seperti itu. Dan anak-anak itu memang pekerjaannya harus terbiasa dengan program big data yang tersebar dari berbagai berbagai tempat kehidupan dan di berbagai dunia, itu sudah dibiasa. Dan sekarang itu pekerjaan-pekerjaan itu tidak perlu membuat barang secara manual untuk diuji cobakan, karena semuanya data-datanya sudah ada. Tinggal diprogram dan dirancang seperti itu saja. Anak-anak sudah harus dibiasakan bekerja dengan era informasi seperti itu. Kalau anak-anak itu sekarang itu hanya mengikuti program manual, sekolah di SMK 3 tahun, kemudian masih kuliah lagi 4 tahun, kemudian setelah lulus baru mencari pekerjaan, itu sudah sangat terlambat. Ya. Jadi pada saat anak-anak lulus nanti setelah kuliah pun, itu pekerjaan yang manual-manual itu yang secara tradisional itu sudah lama-lama akan semakin habis dan pesaingnya semakin ketat. Tapi kita harus membuat pilihan kepada siswa dan orang tua supaya anak-anak itu sebenarnya di SMK pun itu sudah disiapkan. Ya, karena pekerjaannya itu adalah yang dibutuhkan adalah talenta digital. Sehingga selama 3 tahun sudah dibimbing oleh antara sekolah dengan LearnX untuk magang bekerja ke industri-industri yang diajak untuk kerjasama untuk menyiapkan anak-anak secara real. Memang sekolah SMK kita adalah SMK Revolusi 4.0. Tetapi dengan LearnX itu langsung dilibatkan industri untuk mengajak anak-anak bekerja secara real di industri. Seperti itu. Ya otomatis kalau sudah magang dapat kerja, anak-anak sudah mendapatkan penghasilan. Kenapa anak-anak harus menunggu kuliah, harus mencari pekerjaan? Padahal selama kelas 3, mereka pun diberikan pekerjaan real dalam program magang sampai bisa melanjutkan, itu mereka sudah mendapatkan penghasilan. Nanti bisa ditanyakan, betapa kita itu terkejut bahwa menjadi seorang programmer itu itu kemudian Bapak Ibu perhatian semuanya. Karena sekolah reguler seperti biasa, sekarang itu tidak lagi seperti itu. Karena pekerjaannya itu pada akhirnya akan berevolusi seperti yang digambarkan pada revolusi industri 4.0. Mudah-mudahan
dengan sosialisasi nanti kita semuanya paham bahwa tuntutan kita di masa mendatang memang seperti itulah pekerjaan yang dihadapi oleh anak-anak. Ya, sehingga kita semuanya Mungkin koneksi yang buruk mungkin di posisi Surabaya mungkin. Baik, Pak Yoyo. Oke, sepertinya jaringan dari Surabaya yang dari Pak Guntur agak bermasalah. Mungkin diulang Pak Guntur karena suara tadi putus-putus. Oh gitu. Oke. Ya. Guys, sudah jelas sekarang suaranya. Monggo dilanjut Pak Guntur. Kita lanjutkan. Mungkin ada beberapa yang memang tadi koneksi dari hotel gitu. Jadi mungkin masuk wali murid datang kosong. Anak-anak itu dibutuhkan pengasahan keterampilan atau kompetensi atau talenta digitalnya yang memang betul-betul harus disiapkan kepada anak-anak itu. Kalau SMK Negeri 8 dengan revolusi industri 4.0 yang disiapkan oleh direktorat, itu sifatnya adalah lembaga formal yang menyiapkan. Tentu saja kemampuan itu akan disiapkan oleh sekolah. Tentu saja akan disiapkan. Anak-anak secara kemampuan akan disiapkan oleh sekolah. Kebetulan Bapak Ibu memilih SMK Negeri 8 sebagai sekolah yang memang sangat memiliki unggulan di bidang IT tersebut. Tetapi dengan Learning X ini kita lebih bekerja sama lagi dengan industri-industri yang bekerja sama yang terlibat dalam program kerjasama antara SMK Negeri 8 dengan Learning X. Mungkin ini juga akan bekerja sama dengan SMK se-Indonesia. Sehingga anak-anak itu nanti waktu pembelajaran selama 4 semester itu tidak hanya mengerjakan pembelajaran yang sifatnya untuk mencari ilmu, tapi secara terapan itu memang mengerjakan pekerjaan dari industri. Harapannya anak-anak setelah 4 semester di kelas 3 mereka menempuh magang. Kalaupun setelah magang mereka bisa mengembangkan entah bekerja sendiri ataupun melanjutkan kuliah, tapi tetap bisa sambil bekerja. Mereka yang pertama akan tidak mungkin anak nanti setelah learning nanti bisa ditanyakan, apakah nanti kalau masuk program 4 semester ini dengan learning itu apakah memang hanya kuliah saja tanpa ada jaminan untuk diarahkan masuk ke pekerjaannya anak-anak? Bisa ditanyakan monggo. Ya, sehingga kita semuanya sudah yakin itu. Ya, karena anak-anak itu investasi kita semuanya. SDM itu memang investasi kita semuanya. Ya, kita sebagai orang tua tidak bisa menjamin bahwa anak-anak lulus SMK Negeri 8 sampai dengan lulus kuliah pun anak-anak mendapatkan pekerjaan. Tetapi yang sekarang ini betul-betul anak-anak dibawa oleh program ini akan bekerja karena memang tuntutannya seperti itu. Dibiasakan untuk bekerja, mengerjakan pekerjaan yang real yang ada di industri. Mudah-mudahan nanti setelah sosialisasi ini kita semua jadi paham. Ya, apakah kita perlu ya untuk memberikan tambahan kepada anak-anak di samping sekolah 3 tahun di SMK 8, apakah perlu ditambahi lagi selama kelas 10, kelas 11 itu program 2 tahun. Tapi anak-anak kelas 11 jangan khawatir. Itu nanti Learning juga akan bisa menawarkan selama kelas 11 sampai kelas 12. Bahkan sampai kelas 13 pun, kelas 12 pun yang sekarang kelas 12, ada program nanti yang disampaikan selama 1 tahun. Seperti itu. Jadi anak-anak mulai dari kelas 10, 11, 12 bisa mengikuti program tersebut.
Mudah-mudahan anak-anak SMK Negeri 8 semuanya masyarakat menganggap anak-anak SMK Negeri 8 memang disiapkan talenta digitalnya sehingga anak itu siap diasah kemampuannya talenta digitalnya karena pekerjaan di masa mendatang memang menuntut talenta seperti itu. Ya, itu sambutan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Guntur, Kepala SMK Negeri 8 Marang atas sambutannya yang meluangkan waktu. Ini kebetulan masih di Surabaya dan pekan depan juga ada acara ke Jakarta, nggih Pak Guntur ya. Sekaligus ada acara revolusi 4.0, jadi sekalian nyambung ke Jakarta sekalian. Oke, lanjut berikutnya adalah pemaparan tentang program yang akan disampaikan. Kebetulan di sini monitor saya ada Mbak Caroline sama Mas Nendi. Salam Halo, kenal Pak Mas Yoyo. Nendi. Salam kenal Pak Yoyo. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Mbak Caroline dan Mas Nendi. Monggo. Baik Pak Yoyo, terima kasih Pak Muhammad Guntur. Terima kasih Pak atas paparannya sudah komplit ya Pak Yoyo ya tadi ya Pak Guntur sudah memaparkan sebenarnya pentingnya talenta digital di dalam industri. Izinkan saya untuk menjadi pemapar materi hari ini. Pak Yoyo, Pak Guntur, mohon izin. Hari ini saya akan membawakan sedikit presentasi untuk Bapak Ibu tentang pentingnya talenta digital di era industri digital saat ini dan juga relevansinya dengan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia itu sendiri. Baik Bapak Ibu, sebelum itu Pak Yoyo, Pak Guntur, sebenarnya kita ada sedikit video sambutan Pak dari Pak Wikan Sakarinto. Jadinya mari kita saksikan bersama sedikit sambutan dari Bapak Wikan Sakarinto selaku pakar pendidikan vokasi. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ibu dan Bapak semuanya. Ibu dan Bapak semuanya, kita tahu berdasarkan laporan dari Si Ekonomi sampai 2025 nanti perekonomian digital Indonesia akan melonjak mampu mencapai 146 miliar US dollar. Dan di tahun 2030 nanti Indonesia diperkirakan akan membutuhkan setidaknya 17 juta talenta digital atau tenaga kerja yang bekerja di sektor digital. Era kini dan masa depan adalah era yang semakin digital. Hampir tidak ada satupun sektor dalam kehidupan dan dunia kerja masa kini yang tidak membutuhkan teknologi digital. Oleh karena itu, siapapun dia, insan manusia masa depan, bekerja atau berkarya di bidang apapun, pasti akan sangat membutuhkan skills digital. Dunia kerja di berbagai sektor yaitu misalnya IT, engineering, kesehatan, pendidikan, pariwisata, logistik, atau bahkan industri fashion, industri kuliner hingga seni pertunjukan, semua akan semakin membutuhkan kehadiran banyak talenta digital yang kompeten dan kreatif serta berdaya saing tinggi. Dan pastinya bagi para anak-anak talenta digital yang kompeten itu, level penghargaan dari dunia industri atau income-nya akan terus menunjukkan tren yang meningkat. Dan saat ini relatif sudah jauh lebih tinggi daripada profesi-profesi pekerjaan yang selama ini kita ketahui bersama. Sehingga masa depan dan karir tentunya akan lebih prospek cerah apabila seseorang memiliki digital skills sebagai kompetensi inti atau digital skills sebagai kompetensi pendukung apabila dia bekerja sebagai marketer, sebagai entrepreneurs, atau sebagai pendidik, guru dan dosen, atau sebagai engineer, sebagai dokter, atau bahkan sebagai fashion designer ataupun seorang seniman. Semua akan sangat kuat apabila dia memiliki skills digital. Dengan kebutuhan yang besar yaitu belasan juta talenta digital, Indonesia juga harus diimbangi dengan bertebarannya SDM dengan kualitas individu yang matang. Oleh karena itu, LearningX hadir untuk memberikan solusi dari permasalahan di atas ini. Apa itu LearningX? LearningX merupakan sebuah program pembelajaran berbasis digital yang mana metode pembelajarannya menerapkan 70% online
online dan 30% live session. Sehingga siswa akan dituntut untuk bisa belajar secara independen dan memiliki motivasi untuk mengembangkan kemampuan diri masing-masing dan bagaimana caranya, yaitu dengan menggunakan pola project based learning, di mana siswa akan diberikan proyek-proyek real dari Mitra Industri Learning X setiap minggunya. Dan selain itu, siswa akan terus diberikan kebebasan untuk mengakses video-video pembelajaran dan kebebasan untuk bertanya langsung kepada mentor secara live session. Dan Learning X ini sudah tersebar di berbagai sekolah di seluruh Indonesia dan sudah ada ribuan siswa yang sudah tergabung di dalam platform ini. Oleh karena itu, mari kita siapkan putra-putri ibu dan bapak semuanya agar kelak menjadi SDM talenta digital yang unggul dan kompeten, menjadi sosok-sosok kreatif Indonesia masa depan, calon pemimpin Indonesia masa depan, dan calon entrepreneur hebat Indonesia masa depan. Untuk selanjutnya, tim Learning X akan melanjutkan penjelasan lebih detail dan bagaimana skema pembelajaran Learning X diterapkan secara komprehensif, dan pula tentunya bagaimana putra dan putri ibu dan bapak bisa bergabung dengan Learning X, hingga kelak putra putri ibu dan bapak bisa mendapatkan berbagai manfaat dari platform yang hebat ini, pembelajaran digital yang sudah teruji dengan baik di Korea Selatan, sebuah negeri yang sangat mengandalkan talenta digitalnya yang sudah mendunia dan merajai pasar dunia. Semoga selalu yang terbaik untuk putra dan putri ibu bapak semuanya. Amin. Membeli kapak, menebang pohon jadilah papan. Putra putri ibu dan bapak, calon talenta digital hebat Indonesia masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, pejuang pendidikan Indonesia. Baik Bapak Ibu, telah kita saksikan bersama sambutan langsung dari Bapak Wikan Sakarinto, Dirjen Pendidikan Vokasi 2020-2022, dan pakar pendidikan vokasi akan pentingnya peranan orang tua, dukungan orang tua untuk mendukung siswa-siswi menjadi talenta digital di masa depan. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan materi pada hari ini. Izinkan saya untuk share screen. Oke, sebentar Bapak Ibu. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, dan juga salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu akan kehadiran Bapak Ibu pada hari ini, di mana kehadiran Bapak Ibu merupakan bukti kesadaran dari Bapak Ibu sendiri akan pentingnya pendidikan untuk anak-anak kita semua demi masa depan mereka. Baik Bapak Ibu, Learning X, kami akan menjelaskan sedikit mengenai program Learning X dan beberapa detail nantinya. Untuk program Learning X sendiri adalah sebuah program edukasi dari LX Internasional di Korea Selatan. Kami memiliki jaringan pengalaman dan jaringan global yang sangat luas. Learning X hadir untuk menjawab tantangan dan kebutuhan edukasi di Indonesia. Learning X bertujuan untuk mencetak talenta-talenta digital terbaik untuk anak bangsa di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, kata orang tak kenal maka tak sayang ya Bapak, mungkin Bapak Ibu belum familiar dengan kata LX Internasional. Nah, LX Internasional sendiri adalah LG Internasional. Mungkin Bapak dan Ibu tahu LG adalah salah satu perusahaan mungkin yang lebih familiar di Indonesia dalam bentuk produk elektronik seperti kulkas atau air conditioner, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Namun sebenarnya LG itu adalah perusahaan dari Korea yang setelah berkembang dari tahun 1953 dan mempunyai lini bisnis yang sangat-sangat luas. Salah satunya adalah LG Internasional. Di mana tahun 2021 LG Internasional berkembang menjadi LX Internasional. Kami mengganti nama menjadi LX Internasional. Nah, kami berfokus pada lini bisnis untuk investasi serta investasi yang terbarukan. Lalu kami sadar bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini sangat sekali mendukung, dan kami paham bahwa kebutuhan talenta digital akan pertumbuhan industri digital di Indonesia sangatlah tinggi. Maka dari itu kami paham solusi untuk menjawab dan mengkoneksikan kebutuhan industri digital ini adalah melalui pendidikan. Baik Bapak dan Ibu, kurang lebih sekitar di masa depan akan hadirnya banyak-banyak startup digital yang akan baru berkembang. Seperti yang kita tahu Bapak dan Ibu, banyak sekali perusahaan-perusahaan digital
digital yang baru berkembang saat ini sangat pesat sekali dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Seperti Tokopedia, seperti Bukalapak, Blibli, OLX, Traveloka, banyak sekali. Mereka hadir dan menggantikan industri offline secara langsung. Yang tadinya toko menjadi toko online di Tokopedia. Yang tadinya perusahaan travel menjadi Traveloka. Yang tadinya kita biasa ketemu di jalan tol ya Pak, Bapak Ibu, hilang digantikan oleh mesin. Lalu juga kita biasa bayar di perbankan, sekarang perbankan berlomba-lomba untuk menjadi digital. Artinya apa? Di masa depan, kemungkinan besarnya adalah semua hal ini akan terjadikan oleh sesuatu yang digital. Maka pertanyaannya, apakah kita saat ini sudah siap sedia, sudah ready, sudah punya ilmunya, sudah punya plan-nya, jika suatu saat di waktu yang akan sangat cepat ini, mungkin bisa jadi bulan depan, ataupun 6 bulan lagi, ataupun tahun depan, sesuatu yang akan besar terjadi, yang tadinya mungkin kita bekerja di pabrik, namun ternyata di masa depan kita membutuhkan operator robot pabrik, misalkan. Nah, untuk itu ada satu pertanyaan besar yang kita harus jawab bersama-sama Bapak dan Ibu. Apakah anak-anak kita sudah siap untuk menerima perubahan ini? Dan perubahan inilah yang masing-masing menjadi pertanyaan besar, menjadi tantangan besar bagi sekolah, bagi pemerintah, bagi kita juga orang tua, sebagai orang tua murid-murid kita yang akan nanti bekerja di masa depan, untuk sama-sama kita jawab dan mencari solusinya. Nah, Bapak Ibu, menurut statistik, apakah benar kita membutuhkan banyak sekali talenta digital? Menurut statistik kita di masa depan sampai tahun 2030 kita membutuhkan 17 juta tenaga digital di sektor digital. Mengapa? Karena tumbuhnya industri-industri digital yang sangat menjamur sekali dan cepat membutuhkan talenta-talenta digital yang terbaik. Tapi ada satu poin yang kita butuhkan. Apakah industri digital ini akan meng-hire atau merekrutmen talenta digital yang biasa saja dengan ijazah dan nilai saja? Pastinya tidak. Mereka membutuhkan talenta-talenta dengan kompetensi tinggi. Mereka membutuhkan talenta-talenta dengan pembuatan proyek-proyek yang kompleks serta dapat sesuai dengan alur kebutuhan dari masing-masing industri itu sendiri. Jadi tidak hanya memerlukan lulusan yang banyak, tapi mereka memerlukan lulusan yang juga sangat berkompeten dan sesuai dengan standar kompetensi industri. Nah, maka dari itu salah satunya perkembangan di Indonesia sangat-sangat pesat sekali, dan kita membutuhkan sangat banyak sekali jumlah talenta digital di masa depan nanti. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin salah satu bukti tingginya kebutuhan digital talenta adalah rentang gaji. Seperti yang kita tahu, dalam ilmu ekonomi, semakin banyak yang demand atau kebutuhan, akan semakin tinggi pula harganya. Seperti yang kita lihat saat ini, gaji rata-rata lulusan SMK, SMA, diploma, bahkan sampai universitas, untuk pekerjaan lain, range-nya sangat-sangatlah standar, sekitar 2-4 juta rupiah. Di mana mungkin sesuai dengan standar UMR di daerah Jakarta atau Jawa Barat, dan mungkin agak sedikit lebih tinggi dengan UMR atau UMK dari daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Namun seperti yang kita lihat Bapak Ibu, gaji rata-rata IT programmer untuk level junior saja start dari angka 7 juta. Hampir 2 kali lipat dari lulusan-lulusan di universitas. Yang jadi poin utama juga tidak hanya gajinya, tapi bisa kita lihat mereka menyebut tingkatan junior. Artinya apa? Mereka tidak bahkan menanyakan secara langsung lulusan mana dan berapa nilainya. Tapi mereka akan menanyakan sebuah proyek. Proyek apa yang anak bisa kerjakan. Artinya apa? Bahkan anak dari SMK pun, yang mana belajar praktek secara langsung, dan juga sangat-sangat sesuai sekali dengan kebutuhan industri, bahkan sebelum lulus saja, jika dia sudah punya starting point, atau telah beranjak lebih dahulu, mempunyai ilmu lebih dahulu, akan dicari secara langsung oleh perusahaan. Beberapa talenta digital bahkan sebelum lulus sudah dicari atau bahkan sudah di-hire secara langsung oleh industri-industri digital saat mereka mempunyai talenta digital tersebut, misalkan membuat website. Nah, di pendidikan, di dalam fokus pendidikan, kami membawa kurikulum dari Korea Selatan. Kami bekerja sama dengan Spartan Coding, di mana Spartan Coding ini adalah perusahaan pendidikan coding nomor 1 di Korea Selatan. Terdapat 2 bukti utama mengapa Spartan Coding adalah sebuah perusahaan coding terbaik. Yang pertama adalah tingkat penyelesaian kelas. 85,5% anak berhasil mempelajari
program ini, program Learning X Spartan di Korea Selatan. Artinya apa? Di Spartan Coding ini tidak hanya anak-anak disediakan kurikulum yang terbaik, namun juga proses pembelajaran yang terbaik agar anak yang tidak bisa mengerti programming sama sekali, di mana programming salah satu pembelajaran yang lumayan sulit, berhasil dimotivasi untuk menyelesaikan keseluruhan rangkaian program. Poin kedua yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat keterserapan. Artinya apa? Saat mereka lulus menjadi lulusan program ini, mereka diserap secara langsung oleh perusahaan industri digital. Artinya apa? Berarti kurikulum dan pendidikannya sudah sesuai dengan ekspektasi industri. Dan inilah yang kita bawakan secara langsung dan kami tawarkan secara langsung untuk siswa-siswi SMK di Indonesia. Dialihkan. Berikut adalah 2 kisah sukses Mas Arfian Fuadi dan Mas Alvan yang berhasil menjadi CEO karena mereka adalah seorang talenta digital. Di era saat kita mungkin kebanyakan anak-anak masih sibuk mungkin nonton TV atau bermain di luar bersama teman-temannya, Mas Arfian dan Mas Alvan sudah sibuk nonton YouTube tapi berhubungan dengan coding, berhubungan dengan pemrograman. Mereka berbagai macam cara. Mas Arfian dan Mas Alvan ini lahir dari keluarga menengah ke bawah, tapi mereka tidak henti-hentinya meminta uang kepada orang tua mereka untuk pergi ke warnet, Bapak Ibu ya, dulu kita sebutnya warnet atau warung internet, untuk browsing, untuk belajar nonton YouTube ataupun membaca artikel dari luar negeri demi belajar coding. Artinya apa? Banyak jalan menuju Roma. Artinya walaupun dalam kesempatan yang sangat-sangat terbatas, tapi kemampuan dan motivasi anak ini tidaklah menutup kemungkinan untuk anak-anak menjadi sukses. Maka Pak Arfian dan Mas Alvan ini adalah satu contoh dan motivasi tinggi untuk anak SMK untuk berhasil menjadi pemimpin perusahaan. Nah, Bapak Ibu, solusi apa yang kita bawakan? Salah satu solusi yang kita bawakan di era revolusi industri 4.0 ini melalui program Learning X dari Korea Selatan adalah pertama kurikulum. Pastinya kurikulum yang kita bawakan seperti yang saya sebutkan melalui Spartan Coding, serta telah tersinkronisasi dengan kurikulum Merdeka dengan bantuan dari Kemendikbudristek secara langsung. Lalu kita juga membantu praktek kerja lapangan di mana kami telah bekerja sama dengan beberapa mitra industri. Lalu kami akan membantu untuk anak-anak menjalankan program magang. Dan yang terakhir pastinya setelah menjalankan assessment dan tes yang kita sudah sediakan, anak-anak yang terbaik berkesempatan untuk job linking atau penyaluran kerja serta melanjutkan kuliah melalui beasiswa edukasi program Learning X serta menjalankan bootcamp yang dari mitra-mitra industri yang telah bekerja sama dengan kami. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih sekitar 5.000 siswa dan 200 sekolah telah bergabung bersama program kami untuk program bulan Agustus ini, dan pastinya masih bertambah lagi sekolah-sekolah dan siswa-siswi yang akan bergabung di masa depan untuk program Learning X ini. Jadi kami memberikan info ini, laporan ini, agar Bapak Ibu tidak tertinggal oleh sekolah-sekolah dan orang tua murid yang telah bergabung program sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, mari sedikit kita saksikan perjalanan program Learning X di Indonesia selama ini. Berkembangnya industri di sektor teknologi, Indonesia telah mendominasi perekonomian digital se-Asia Tenggara dan diperkirakan perekonomian di Indonesia tumbuh rata-rata 20% per tahun. Dan sampai dengan tahun 2030 nanti, Indonesia membutuhkan paling tidak 17 juta tenaga kerja di sektor digital. Indonesia saat ini menciptakan 800 sampai dengan 1 juta tenaga kerja di sektor digital. Hal ini membuat Indonesia membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan industri saat ini. Berangkat dari kebutuhan talenta digital secara global, Learning X hadir untuk memberikan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan talenta digital di Indonesia. Melalui kurikulum berbasis digital, siswa SMK akan mendapatkan pembekalan lebih dalam memperdalam ilmu pengembangan web guna memenuhi kebutuhan industri. Mengembangkan kemampuan siswa dan juga memberikan job linking adalah target kami dalam perjalanan program Learning X sehingga menjadikan siswa memiliki nilai yang tinggi dan siap untuk bekerja. Perjalanan Learning X berawal dari online bootcamp 2021 yang diikuti lebih dari 800 siswa-siswi SMK dan juga mahasiswa seluruh Indonesia.
Selanjutnya, LearningX memberikan beasiswa kepada siswa-siswi terbaik sebagai brand ambassador LearningX. Pada akhir tahun 2021, LearningX mengadakan pelatihan guru dan telah diikuti lebih dari 3.000 guru. Lebih dari 87% SMK yang mengetahui program kita telah bergabung dengan program kita. Oke. Baik Bapak Ibu, telah kita saksikan bersama perjalanan program LearningX dari tahun 2019. Kami sudah bekerja sama dengan banyak partner-partner bisnis serta pemerintah. Dari bidang pemerintah tidak luput beberapa kesuksesan program kami, tidak luput dari support-support dari banyak sekali pihak seperti industri dan juga bagian pemerintah dari Kemendikbudristek dan badan pemerintah lainnya. Nah, Bapak Ibu, kami telah bekerja sama dengan banyak mitra industri yang akan membantu kita untuk job linking dan juga PKL, dan juga kami telah bekerja sama secara langsung dengan politeknik di beberapa region atau provinsi di Indonesia untuk membantu proses dan juga ekosistem mengenai pembelajaran serta hiring serta pembukaan pembelajaran lanjutan bersama-sama untuk siswa-siswi SMK Indonesia. Lalu kami juga sangat-sangat dibantu sekali oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek dari zaman Pak Wikan sampai yang baru sekarang. Lalu kami juga bekerjasama dengan BPPP-MPV atau Balai Besar, serta kami didukung oleh Politeknik atau perguruan tinggi vokasi di Indonesia. Jadi kami, seperti contohnya, kami bekerjasama langsung dengan PCR atau Politeknik Caltex Riau, yang mana kami juga membantu Politeknik untuk meng-hire atau merekrut mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir mereka untuk menjadi mentor-mentor yang akan mengajarkan adik-adik SMK nanti. Kita setelah menjalankan banyak sekali event, acara-acara yang didukung secara langsung oleh Badan Pendidikan, Dinas Pendidikan, Gubernur, dan juga Kementerian secara langsung demi menjalankan dukungan-dukungan untuk menjalankan program LearningX tersebut. Jadi banyak sudah diketahui, terutama di daerah Pulau Jawa dan Sumatera, dan di tahun depan kami berencana untuk mengekspansi melalui Kalimantan, Sulawesi, dan juga Indonesia bagian timur. Nah, Bapak dan Ibu, program kami terdiri dari 4 semester, di mana 4 semester ini kami bagi menjadi fokusnya masing-masing. Seperti semester 1 yang fokus pada dasar pembelajaran coding itu sendiri, jadi kami fokus untuk anak-anak kelas 10 yang mana anak-anak tersebut tidak punya dasar pemahaman programming sama sekali, dan kita bungkus dengan program yang interaktif dan menarik agar anak menarik minat bakat anak untuk belajar. Serta di semester 2 kita fokus untuk langsung belajar sintaks programming, jadi sudah serius Bapak Ibu, sudah kompleks melalui bahasa pemrograman JavaScript dan Python. Di semester 3 kita akan membantu anak untuk belajar membuat sebuah proyek besar sendiri atau secara personal. Dan di yang keempat kami akan mengarahkan anak-anak siswa untuk bekerja berkelompok untuk mengerjakan proyek besar berkelompok. Kenapa? Karena di industri realnya anak-anak ini akan mempunyai role-role-nya masing-masing. Jadi mereka tidak akan bekerja sendiri. Di dunia industri talenta, mungkin di website full stack web development, mereka biasanya bekerja dalam berkelompok. Nah, Bapak Ibu, untuk program kami menawarkan 2 tipe program, Bapak Ibu. Yang pertama adalah program kelas reguler yang terdiri dari 4 semester, yang mana program ini kami bundling, kami siapkan untuk anak-anak kelas 10 SMK. Program ini dapat diikuti oleh siswa tanpa pengalaman pemrograman sama sekali. Dan pembelajaran fase ini akan menyesuaikan dan menyamakan kemampuan siswa masing-masing. Lalu bagaimana untuk kelas 11-12? Untuk kelas 11-12 terutama untuk jurusan RPL dan TKJ kami membuka kelas intensif. Di mana kelas intensif ini fokus pada inti kurikulum lebih padat dan intensif serta fase pembelajaran yang cepat. Nah, jika di luar jurusan RPL dan TKJ sangat memungkinkan Bapak Ibu, namun karena kelas intensif ini langsung belajar JavaScript dan Python, itulah alasan kami menyasar jurusan RPL dan TKJ karena kemungkinan besar mereka sudah punya dasar pemrograman sebelumnya seperti belajar HTML atau CSS. Namun tidak menutup kemungkinan untuk siswa-siswi dari jurusan lain yang mempunyai minat bakat
Misalkan memang mungkin anak akuntansi atau anak teknik tapi punya hobi atau memang pernah belajar programming sebelumnya, sangat terbuka sekali untuk mengikuti program kelas intensif tersebut juga. Baik Bapak Ibu, mari sejenak kita saksikan video testimoni sekolah-sekolah yang telah bergabung dengan kami sebelumnya. Nama saya Sunarno. Menurut saya aplikasi ini sangat mudah dan tidak rumit. Untuk aplikasinya bisa dijalankan dengan Enjoy melalui LMS dan ada dukungan untuk help center melalui sistem chat dan grup WA. Sistem ini gampang. Assalamualaikum, nama saya Mia. Saya berasal dari SMK NU Maruf Kudus. Sebelumnya saya tidak mengerti coding. Akan tapi adanya kelas ini, saya mengerti coding. Materinya menyenangkan dan dapat mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naja dari SMK NU Ma'arif Kudus. Sebelumnya saya tidak mengerti apa itu coding. Setelah saya mengikuti kelas Learning X, saya mulai menguasai beberapa bahasa coding. Materinya sangat mudah dipahami dan menyenangkan. Harapan saya bisa membuat berbagai aplikasi, website, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufid Milyana, fasilitator dari SMK Muhammadiyah Sadokata Tegal. Background saya mengajar seni, tapi saya bisa mengajar coding. Tentunya ini berkat dari aplikasi Learning X. Dengan adanya Learning X, siswa kami termotivasi dalam belajar coding. Harapan besar saya, tidak hanya 10 siswa yang mendapatkan beasiswa dari LG Internasional, namun bisa lebih untuk meningkatkan motivasi belajar kami, siswa kami, belajar coding lebih terbantukan. Terima kasih Learning X. Halo, perkenalkan nama saya Rifki Ahmad Muhajirin. Saya dari SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Menurut saya, pembelajaran coding Learning X ini sangat seru sekali dan sangat menyenangkan. Saya mendapat banyak ilmu tentang pemrograman dan coding yang lainnya. Seperti contoh, saya bisa membuat pemrograman kalkulator dan masih banyak yang lainnya. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang kita lihat pada video testimoni, anak-anak akan belajar melalui program laptop secara langsung, di mana yang kita butuhkan sebenarnya hanyalah laptop dengan spesifikasi ringan, karena anak bisa langsung belajar melalui website yang kami sudah sediakan, hanya tinggal login dan bisa langsung belajar Bapak Ibu. Lalu kita hanya membutuhkan mungkin lebih demanding di sisi internet saja, tapi untuk laptopnya tidak perlu spesifikasi yang tinggi. Lalu selain itu, Bapak Ibu, di program kami mendapatkan 2 tambahan bantuan untuk anak-anak dapat menyelesaikan program, yaitu forum discussion, di mana secara 24 jam mentor kita akan standby jika anak-anak ingin bertanya secara langsung, jika memenuhi kendala atau tidak mengerti program yang mereka sedang kerjakan. Lalu selama seminggu sekali nanti akan ada live session dengan mentor, di mana live session ini mentor akan hadir secara online dan akan bertemu langsung dengan anak-anak untuk menanyakan apapun kesulitan mereka dalam menjalankan atau mengerjakan soal nanti di kelas. Output untuk kelas talenta digital saat mereka telah menjalankan rangkaian pembelajaran maupun telah lulus nanti adalah proyek portofolio, di mana sangat-sangatlah penting proyek portofolio ini karena proyek inilah yang akan nanti kita tampilkan sebagai jembatan komunikasi proyek-proyek atau hasil-hasil karya siswa agar industri bisa langsung menilai dan juga memutuskan untuk bekerjasama atau tidak dengan talenta-talenta digital yang telah lulus program Learning X ini. Lalu juga pastinya kami akan memberikan sertifikat prakerin setelah mereka selesai magang dan juga sertifikat kompetensi, di mana sertifikat kompetensi ini terdiri dari 4 sertifikat per semester, karena ada 4 semester misalkan di kelas reguler, lalu akan mendapatkan 4, setelah kelulusannya mendapatkan 1 lagi, jadi total 5 sertifikat kompetensi yang akan mereka dapatkan. Lalu benefit untuk para lulusannya pastinya melalui assessment test yang telah kami siapkan, Bapak Ibu. Untuk siswa-siswi terbaik pastinya kita akan fokus dan akan support
dengan besar melalui kesempatan untuk penyaluran kerja, untuk melanjutkan melalui beasiswa-beasiswa dari program Learning X, serta pengembangan skill ke bootcamp, jadi anak akan diajarkan kembali melalui bootcamp-bootcamp partner kami yang telah bekerja sama sebelumnya, untuk anak-anak yang telah menyelesaikan assessment test dan mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, Bapak dan Ibu, pastinya untuk program ini kami memiliki sedikit biaya, sebuah investasi kecil untuk masa depan anak siswa-siswi, Bapak dan Ibu, sebesar 499.500 untuk per semesternya. Jadi untuk program kelas reguler pastinya terdiri dari 4 semester, di mana per semesternya adalah 499.500. Artinya untuk kelas reguler akan ada 4 kali pembayaran, untuk intensif akan ada 2 kali pembayaran karena pembayarannya terdiri dari per semester, Bapak Ibu. Jadi untuk investasi yang kecil ini, Bapak Ibu mendapatkan siswa-siswi akan mendapatkan benefit yang saya sebutkan tadi seperti proyek portofolio, magang, kesempatan untuk penyaluran kerja, beasiswa pendidikan, serta kesempatan-kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kami, serta sertifikat-sertifikat kompetensi yang akan kami siapkan nanti saat mereka lulus. Harga ini adalah harga tahun 2022, Bapak dan Ibu, di mana kemungkinan akan ada perubahan untuk batch selanjutnya jika kita membuka program ini kembali, pastinya akan ada perubahan-perubahan dan pastinya tidak akan lebih murah, Bapak Ibu. Tapi maka dari itu program per semester yang kali ini dengan harga ini adalah akan mengikat untuk program batch saat ini saja. Baik, Bapak Ibu, kami sudah sampai ke akhir pemaparan materi. Untuk sebagai penutup dari saya, Bapak dan Ibu, pastinya peran kita sebagai orang tua adalah suatu kewajiban bagi kita untuk mempersiapkan dan juga memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kami menawarkan dengan harga yang sama, yang tidak tinggi ini, yang murah, Bapak dan Ibu, kami menawarkan Bapak Ibu untuk bergabung dalam program kami. Dengan investasi yang sangat kecil ini, Bapak Ibu, masa depan anak-anak kita, siswa-siswi kita ditentukan. Baik, Bapak dan Ibu, kurang lebih seperti itu. Kembali saya ingatkan mungkin kita adanya kehadiran, daftar kehadiran pada kolom chat, Bapak dan Ibu. Semoga untuk ke depannya Bapak dan Ibu kami dapat bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu, dan semoga program ini adalah salah satu solusi yang kita sama-sama carikan demi masa depan anak-anak untuk menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi di era industri digital ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan mungkin ke Pak Yoyok jika ada penambahan, Bapak. Oke, terima kasih Mas Nendi. Terima kasih banyak, Pak Yoyok. Dari LX Internasional cukup gamblang, cukup jelas, sudah dijelaskan dari A sampai Z. Mohon izin saya menyampaikan kesimpulan ya, nanti kalau ada baik, yang belum lurus diluruskan Mas Nendi, Mbak Caroline. Jadi Bapak Ibu orang tua wali siswa baik itu kelas 10, 11, 12 termasuk juga ada siswa juga yang hadir di sini. Program ini pada dasarnya pada awalnya adalah dilatar belakangi oleh Pak Wikan yang kebetulan pada saat itu adalah direktur dari sekolah vokasi, yang mana pada saat itu menyampaikan bahwa sekolah itu harus siap menghadapi revolusi 4.0. Oleh sebab itu maka setiap sekolah diharapkan segera untuk berbenah, segera untuk berubah, mencari solusi-solusi, mencari terobosan-terobosan supaya bisa menyalurkan khususnya anak-anak didik di tingkat level SMK untuk bisa bekerja, melanjutkan maupun berwirausaha. Dari pemaparan Mas Nendi tadi, kami bisa menyimpulkan bahwa program ini itu ada 2 jenis Bapak Ibu. Jadi ada 2 jenis. Yang pertama itu program reguler, mana program reguler itu dikhususkan bagi kelas 10, yang mana sebenarnya konsentrasinya adalah di RPL sama TKJ. Yang mana dua bidang IT tersebut memang lebih dekat, cenderung lebih dekat dengan kegiatan ini. Terutama misal kalau TKJ yang memang awalnya
hobi coding, kemudian karena PPDB kemarin tidak bisa masuk RPL, mungkin ini adalah sebuah jembatan untuk bisa meningkatkan artinya mengetahui seberapa jauh kemampuan coding anak tersebut, meskipun pada saat PPDB kemarin tidak bisa masuk di RPL, sehingga ini sebenarnya kesempatan bagi anak-anak TKJ untuk bisa mempelajari lebih jauh apa dari ilmu tentang coding tersebut. Yang mana program yang reguler itu untuk kelas 10 itu dijalankan selama 2 tahun Bapak Ibu. Artinya selama 2 tahun tersebut mata pelajaran yang sebenarnya ada di kurikulum Merdeka itu bisa diadopsi di dalam materi-materi kompetensi yang sudah ada di daftar program ini. Mungkin nanti sambil ketika nanti membutuhkan ilmu apa saja tentang materi apa saja nanti bisa disampaikan di pertanyaan. Mungkin bisa di-share materinya apa semester 1 sampai 4 Mbak Caroline atau Mas Nendi, sehingga orang tua bisa memahami, khususnya orang tua yang sudah memiliki basis IT, insya Allah sudah tahu apa kompetensi yang ditawarkan tersebut. Itu terkait program reguler yang memang diharapkan dari jurusan IT, yang tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya juga sama dengan elektronika industri dan mekatronika, yang mana dua jurusan itu sebenarnya pada dasarnya juga membutuhkan coding sebenarnya pada dasarnya. Karena apa? Karena mesin-mesin modern sekarang tidak pure murni, tidak murni menggunakan mekanik, tapi juga menggunakan computerized. Artinya semua tetap menggunakan komputer. Oleh sebab itu pada saat ini boleh mengikuti kegiatan ini, khusus kelas 10, 11, dan 12. Nah, program yang kedua, program yang ditawarkan yang kedua berdasarkan arahan dari Pak Wikan melalui Learning X ini adalah program intensif Bapak Ibu. Program intensif ini itu program yang dijalankan selama 1 tahun, yaitu untuk kelas 11 dan kelas 12. Artinya karena memang sudah memiliki dasar, apalagi yang TKJ RPL, itu lebih diharapkan bisa menambah portofolio, sekali lagi menambah portofolio proyek masing-masing siswa, yang mana proyek itu sebenarnya nanti menambah nilai jual putra-putri Bapak Ibu ketika direkrut oleh rekanan dari mitra usaha atau mitra industri dari pihak Learning X. Dan juga bisa dikatakan bahwa Learning X memfasilitasi siswa yang mengikuti program ini untuk bekerja di mitra industri mereka, sehingga semua yang dilakukan pada saat ini sebenarnya memang ada kompensasinya, ada efeknya, yang mana efeknya itu memang tidak bisa di-cover oleh sekolah. Oleh sebab itu program ini adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah adalah investasi, artinya investasi orang tua terhadap putra-putrinya. Kami sekolah hanya mencoba memfasilitasi, menjembatani antara program dengan program pemerintah dengan tawaran dari yang menjadi acuan pemerintah tersebut. Oleh sebab itu, peran serta dari orang tua kami harapkan untuk bisa membantu sama-sama menginvestasikan, di mana nanti sama-sama membangun, kita berusaha supaya anak didik kita memperoleh apa yang kita harapkan, seperti itu. Mungkin itu rangkuman saya untuk memperjelas, takutnya orang tua apa sih Learning X itu, seperti itu. Dan tadi juga sempat saya membaca ada pertanyaan mekatronika untuk kelas 10 berdasarkan kurikulum Merdeka kembali ke 3 tahun Bapak Ibu untuk diketahui. Jadi jurusan mekatronika untuk kelas 10 adalah masa studinya adalah 3 tahun. Jadi kembali ke awal dulu. Mungkin itu
review dari saya selaku MC di sini untuk pertanyaan. Monggo kepada Mbak Caroline bisa mengawal nanti kalau bertanya tentang sekolah kami yang menjawab, kalau bertanya tentang Learning X nanti Mas Nendi atau Mbak Caroline yang menjawab. Saya teruskan ke Mbak Caroline ya. Baik, Bapak, mungkin kita adakan sesi tanya jawab ya Pak Yoyok ya. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang penasaran Pak atau ingin lebih tahu mengenai detail. Baik Bapak Ibu, mungkin jika terlalu sulit, sebenarnya kita di bawah ada kolom Q&A, yang mana mungkin kita Bapak Ibu bisa mengetik secara langsung di kolom Q&A itu, question and answer, lalu kami akan menjawab secara langsung Bapak Ibu. Atau mungkin kalau ingin raise hand, bisa kita akan jadikan untuk open mic Bapak Ibu, karena Zoom-nya yang saat ini kita gunakan adalah Zoom webinar, maka tidak bisa langsung open mic. Maka jika ingin bertanya secara langsung boleh untuk raise hand Pak, ada klik di bawah ada raise hand, nanti kita akan jadikan kita akan buka akses untuk berbicara. Atau jika misalkan malu-malu ya Pak Yoyo ya, boleh lewat chat juga boleh, silahkan jika ada pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan apapun tentang mengenai program. Di kolom chat ada pertanyaan Mas, bagaimana cara dari Mbak Aurel? Oke, baik Mbak Aurel, cara mendapatkan beasiswa supaya bisa ikut program Learning X. Baik Mbak Ibu Aurel dan untuk Bapak Ibu yang lainnya, nanti setelah selesainya program, kita akan mengadakan sesi assessment test untuk seluruh siswa-siswi program Learning X, di mana kita akan membawa atau kita akan seleksi yang terbaik ke Bapak dan Ibu. Jadi beberapa anak-anak yang sangat bertalenta ini untuk mendapatkan beasiswa secara langsung dari program Learning X by Alex International ini. Jadi untuk beasiswanya ini adalah untuk beasiswa lanjutan pendidikan, misalkan ingin ke kuliah, misalkan ke politeknik maupun ke universitas. Tapi kita akan adakan terlebih dahulu Bapak dan Ibu assessment test, maka dari itu tidak semua siswa yang mengikuti program, namun siswa yang telah mengikuti, lulus, serta mendapatkan assessment test yang bagus, akan kami berikan kesempatan untuk beasiswa melanjutkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya. Baik, ada pertanyaan untuk pembayaran sendiri, mungkin Pak Yoyok, boleh Pak nanti kita koordinasi dengan sekolah saja ya Pak Yoyok ya, untuk tenggat-tenggat pembayaran ya Pak, dan registrasi. Karena ada yang bertanya Bapak, mungkin. Yang pasti tidak hari ini ya Bapak Ibu, nggak perlu langsung, jangan khawatir Bapak Ibu tidak hari ini. Oke, untuk sekedar diketahui, untuk yang kelas 10 Bapak Ibu, kalau memang nanti memungkinkan ada 2 kelas atau 1 kelas, minimal 1 kelas atau 2 kelas, maka karena memang kelas 10 belum dibentuk kelasnya, maka bagi yang berminat silahkan mengisi link yang ada di chat room supaya kami bisa jadikan dalam 1 kelas, sehingga pemantauan dari sekolah itu bisa lebih fokus. Nah, nanti pada saat berjalannya waktu di sekolah nanti ada kami tugasi 1 orang fasilitator. Jadi ketika anak ada masalah pada saat daring, maka fasilitator dari sekolah yang merupakan guru dari SMK Negeri 8 Malang itu membantu siswa-siswi yang kesulitan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk bisa kalau anak saya kesulitan bagaimana, meskipun ada live session ya Pak Nendi ya, jadi ada live session yang mana di situ akan setiap ada waktu tertentu nanti bisa bertanya langsung dengan pemateri dari Jakarta. Tetapi kalau dari sekolah nanti akan ada kami tunjuk 1 orang guru yang menjadi penjembatan jika ada permasalahan-permasalahan baik itu secara teknis maupun non teknis. Jadi itu yang menjadi dasar. Sekali lagi kelas 10, kalau yang berminat silahkan mengisi link supaya bisa kami jadikan 1 kelas atau bahkan bisa lebih dari 2 kelas atau bahkan 3 kelas supaya kita bisa sekali lagi membagi
kelas sehingga Senin bisa digunakan kelas sesuai dengan KBM yang direncanakan oleh sekolah. Mungkin seperti itu. Monggo dilanjut, mungkin ada pertanyaan atau raise hand? Ya, masih ada Pak, masih lumayan banyak Pak pertanyaannya nih Pak. Monggo, Oke, silakan. monggo. Untuk Bu Titin, apakah ilmu pemrogram ini di jam sekolah atau bagaimana? Mungkin kita akan atur kembali nanti bersama-sama dengan pihak sekolah ya Pak Yoyok ya. Dengan Pak Yoyok, kemungkinan karena sebenarnya program kami ini adalah sebuah program asinkron. Artinya sebenarnya materi kami bisa diakses melalui mana saja dan kapan saja. Namun dibutuhkannya sedikit peralatan seperti laptop dan juga internet. Jadi mungkin jika di rumah dirasa tidak memadai, mungkin bisa langsung dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Bagaimana jika anak-anak tidak bisa mengakses di rumah? Namun jika bisa, sebenarnya materi ini bisa secara langsung diakses melalui browser saja seperti Google Chrome, ada internet bisa langsung masuk Bapak Ibu. Lalu jika menggambar graffiti bisa untuk coding, sebenarnya untuk coding ini adalah sebuah fokus mata pelajaran yang sangat-sangat umum ataupun sangat-sangat luas penerapannya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, mungkin kalau Bapak Ibu tahu Photoshop, nah Photoshop ini adalah perkawinan ataupun keperkoneksian antara seseorang yang memiliki pemahaman desain dan bergabung dengan pemahaman pemrogramin. Jadinya program Photoshop. Artinya apa? Jadi Photoshop ini adalah sebuah platform atau program untuk orang-orang bisa mendesain dengan laptop atau dengan lebih mudah. Nah, inilah hasil atau result di mana sebuah project yang menggabungkan antara desain dan juga pemrograman. Dan masih banyak lagi Bapak dan Ibu. Jadi pastinya untuk bisa atau tidaknya coding sangat-sangat terbuka sekali karena penerapan atau pembuatan proyeknya bisa menjadi apapun Bapak dan Ibu. Nah, untuk pendaftar program Learning X, ada Ibu Meliana yang bertanya di kolom chat Bapak Ibu terdapat link pendaftaran. Silahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi form tersebut agar sekolah dapat dari Pak Yoyok dapat mengkoordinasikannya Bapak dan Ibu untuk orang tua secara langsung. Di kolom chat sekali lagi ada link pendaftaran, silakan Bapak dan Ibu isi agar sekolah dapat mengetahui Bapak Ibu yang berminat, yang tertarik, dan bisa langsung mengkoordinasikannya di sekolah nanti. Terima kasih. Baik, untuk program learning reguler, apakah langsung sinkron kurikulum sekolah? Nah, untuk kelas 10, Bapak Ibu, untuk kelas 10 pastinya sesuai arahan dari Kementerian dan juga Bapak Wikan Sakrinto. Seperti yang kita tahu, sebenarnya di kurikulum Merdeka sendiri terdapat program informatika yang artinya sebenarnya sudah sesuai dengan kebutuhan kurikulum Merdeka. Jadi artinya sudah bisa masuk Bapak Ibu, makanya kami langsung dari industri ingin menawarkan secara langsung sebuah program yang juga sudah sesuai dan sudah sinkron dengan kurikulum yang akan dijalankan oleh SMK secara langsung. Jika untuk kelas intensif, Pak Bambang, untuk 1 tahun itu sertifikatnya dapatnya 4, Pak, jadinya. Jadi sertifikat magang saat dia nanti selesai magang, lalu 2 sertifikat semester, karena semesternya cuma 2 ya Pak ya, dan juga 1 sertifikat kompetensi. Jadi total 4 sertifikat kompetensi yang akan didapatkan. Nah, untuk kelas 2 sendiri bisa dibarengi, maka dari itu mungkin secepat mungkin Bapak dan Ibu untuk mengisi pendaftaran karena kita akan memulai jadwalnya kemungkinan di bulan Agustus. Lalu jika memang sudah akan ada program yang terpisah antara intensif dan reguler dan bisa dimulai berbarengan di bulan tersebut Bapak Ibu. Baik, ada Ibu Hoirul Huda, untuk berapa semester? Nah, untuk per semesternya sendiri, untuk kelas 3, Bapak Ibu, karena akan mengikuti program selama 1 tahun, karena hanya 2 semester, jadi total hanyalah 1 tahun, Bapak kurang lebih Bapak Ibu untuk anak yang mengikuti program intensif. Kalau untuk total biayanya berarti 499.000 dikali 2 semester, atau total kurang sedikit di bawah 1 juta rupiah untuk 1 tahun. Baik, bagaimana pengaturan jadwal mengikuti program Learning X? Baik, Bapak Ibu, mungkin bisa secara langsung nanti dikomunikasikan dengan melalui pihak sekolah, Bapak Ibu. Betul, Pak Rehan, untuk pembayarannya per semester, Bapak.
Bapak Ibu, sekali lagi saya menanggapi dari pertanyaan tadi bagaimana cara mengatur jadwalnya. Kami nanti dari pihak sekolah ingin mengetahui dulu seberapa banyak atau berapa jumlah peserta dari kelas 10 berapa, kelas 11 berapa, kelas 12 berapa. Kemudian kami nanti menganalisa dengan unit yang lain Bapak Ibu. Kalau di kami adalah di bagian humas, sedangkan untuk bagian pembelajaran, bagian terkait mengatur jadwalnya bagaimana, ada unit kerja kurikulum. Unit kerja kurikulum nanti di sini juga sudah hadir, beliau masih menunggu data dulu. Datanya ada berapa, kelas 10 ada berapa, kelas 11 ada berapa, kelas 12 ada berapa, baru kami menskenariokan, menstrategikan bagaimana kegiatan ini kalau yang kelas 10 bisa tuntas selesai belajarnya 2 tahun sehingga bisa mulai bekerja di tahun yang ketiga. Kita coba mencari strategi supaya bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan yang diprogramkan tersebut. Sedangkan yang kelas 11 juga sama, kelas 12 juga sama. Meskipun di situ sudah ada kelas pada saat ini, maka kami mengkondisikannya pakai strategi yang lain karena kelasnya sudah terpencar. Sedangkan kelas 10 karena memang belum dibagi kelasnya dan menunggu, makanya pada saat ini pendaftaran kami batasi paling tidak hari ini sampai jam 12 malam supaya kami dari tim ke sekolah, dari manajemen sekolah bisa berdiskusi, besok bisa berdiskusi bagaimana strategi pengaturan pembelajarannya. Jadi seperti itu. Itu yang perlu diketahui oleh Mbak Caroline dan Mas Nendi ya, dan orang tua khususnya. Baik, Bapak. Baik, semoga menjawab Bapak Ibu, Pak Bambang, untuk pendaftaran lagi sebenarnya kami sudah bekerja sama dengan pihak sekolah, Pak Bambang. Jadi kami tidak berdiri sendiri, namun kami sudah mempunyai perjanjian dengan sekolah, artinya sudah secara resmi ya Bapak Ibu, secara ofisial kami bekerja sama, makanya pihak sekolah pun dapat membantu secara langsung Pak Bambang apapun yang berhubungan dengan program Learning X juga. Jadi silakan Bapak dan Ibu mungkin boleh mengisi kembali program yang ada di kolom chat agar Bapak kami tahu masing-masing concern dari Bapak Ibu jika ada pertanyaan lebih lanjut. Pak Yoyok, ada yang bertanya Pak, untuk kelas mekatronika kelas 12 boleh ikut kelas intensif? Oke. Kelas 12 itu yang berarti kelas 12 ini yang program 4 tahun, di mana nanti tahun yang keempat masih melakukan magang, tetapi sekali lagi magangnya di sini untuk yang mekatronika bukan seperti magangnya mekatronika, tetapi magang project, artinya menyelesaikan project. Jadi kelas 12 ini pertanyaannya, bolehkah ikut kelas intensif? Jawabannya ya boleh-boleh saja. Tetapi nanti magangnya tetap di tahun yang keempat. Artinya 1 tahun itu siswa tersebut tetap magang di industri, bukan magang di Learning X ini. Karena khusus untuk Metro yang kelas 12 itu sudah ada settingan magangnya tersendiri. Kalau mau menambah ilmu boleh-boleh saja, silakan. Kami mempersilahkan itu. Oke. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya setelah daftar, apakah langsung ikut program Learning X? Betul Bapak Ibu, nanti akan ada proses pastinya, akan kita arahkan keseluruhan step atau langkah-langkah untuk pendaftaran, dan program kita dimulai sebenarnya untuk hari pertama belajar di tanggal 15 Agustus Bapak dan Ibu. Jadi artinya di tanggal 15 Agustus nanti setelah melalui pendaftaran dan pembayaran bisa diakses secara langsung dimanapun Bapak dengan akses internet, dimulai dari tanggal 15 Agustus. Di situ ada pertanyaan, Mas Nendi, belajarnya apa setiap hari? Nah, itu. Baik, Bapak Ibu, jadi untuk belajarnya sendiri, sebenarnya program kita seperti yang saya bilang sebelumnya adalah program asinkron. Artinya apa? Program kita terdiri dari beberapa learning materials atau materi pembelajaran. Salah satunya adalah artikel,
di mana anak akan membaca teori artikel, misalkan mengenai pattern, mengenai conditional statement, misalkan sebuah terminologi dan juga pemaparan materi programming, lalu akan ada video materi. Nah, video materi ini adalah inti pembelajaran ini. Jadi anak-anak dapat menonton, dapat diulang-ulang pemahaman materi langsung dari Korea Selatan, di mana nanti akan ada misternya yang akan menjadi talentnya, yang akan membawakan materi tersebut secara video ya Pak, video tapping atau rekaman, dan itu akan mengajarkan tentang teori serta prakteknya pembelajaran pemrograman secara langsung. Lalu setelah itu akan ada tugas-tugas seperti tugas-tugas yang harus mereka isi, ada esai, ada kuis yang anak-anak harus kerjakan, serta akan ada project yang anak harus kerjakan dan upload secara langsung ke LMS. Nanti Bapak dan Ibu serta pihak sekolah dapat mengakses Bapak dan Ibu nilai-nilai yang anak sudah kerjakan, sudah sampai mana mereka nonton, serta nilai bentuk project yang mereka telah kerjakan. Nah, untuk pembelajarannya sendiri Bapak Ibu sebenarnya karena terbuka kapanpun, anak itu minimal seperti yang sudah kita teliti sebelumnya, kurang lebih sekitar 4 jam dalam 1 minggu. Artinya apa? Untuk menyelesaikan satu program, karena kami kan programnya per semesternya itu dibagi menjadi program atau pembelajaran per minggu. Jadi akan ada sesi-sesi baru atau materi-materi baru yang akan bersifat fluktuatif, artinya apa? Makin hari makin sulit, dan itu akan terbagi menjadi per minggu. Nah, untuk 1 minggu, untuk rata-rata anak yang telah kita teliti menghabiskan sekitar 4 jam mengakses LMS kami untuk bisa menyelesaikan materi pada minggu itu. Jadi, jika belajarnya sebenarnya kembali lagi ke anak-anaknya. Untuk menyelesaikan tersebut, masing-masing anak akan mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Namun, kita harapkan dalam waktu 1 minggu itu, anak bisa menyelesaikan materi pada minggu itu juga. Jadi untuk belajarnya, jika dirasa misalkan udah belajar 4 jam masih kurang cukup, masih kurang ngerti, bisa diakses kembali, dan akses itu akan terbuka terus-menerus. Bapak kapanpun, tengah malam pun bisa diakses, Bapak Ibu pun bisa bertanya langsung ke anaknya sudah kerjain atau belum, dan kita akan ada akses untuk melihat anaknya sudah benar-benar nonton atau tidak, dan itu anak-anak bisa mengerjakannya kapanpun jika misalkan sibuk setelah sekolah maupun saat di rumah nanti. Nah, bila tidak ada laptop, mungkin Pak Yoyo bisa ikut membantu menjawab, Pak. Kalau tidak ada laptop di rumah, mungkin bagaimana? Oke. Mungkin kalau yang saya tanggapi yang pertama terkait apakah setiap hari belajar ini memang itu dituntut kemandirian anak untuk menyelesaikan target ya, karena memang itu ada targetnya, setiap step itu mesti ada targetnya. Sedangkan sekolah seperti halnya disampaikan bahwa secara tatap muka anak-anak difasilitasi kurang lebih 4 jam per minggunya. Jadi anak yang merasa kesulitan bisa kami fasilitasi melalui guru kami, melalui fasilitator kami kurang lebih 4 jam per minggunya. Oleh sebab itu kalau yang kelas 10 kemungkinan besar bisa kami lakukan dengan menjadikan satu kelas. Sedangkan kelas 11 dan 12 nanti kami cari formula, kami akan cari strategi bagaimana membuat 4 jam tatap muka itu bisa mengakomodir mungkin jika ada siswa yang kesulitan dan sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika tidak punya laptop? Nah, di sini silahkan daftar saja. Kemudian di kolom pendaftaran itu kami sediakan mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Jadi ada kolom yang bisa disampaikan di link pendaftaran tersebut. Jadi tulis saja di situ kalau tidak punya laptop bagaimana. Jadi tetap daftar aja kalau memang berniat dan memiliki kemampuan secara finansial untuk mengikuti program ini, tapi tidak memiliki laptop, tulis saja di situ, sehingga kami bisa memanggil orang tua, memanggil siswanya untuk bisa kami ajak diskusi seperti itu. Jadi di link pendaftaran itu ada kolom terakhir sendiri, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, boleh disampaikan di kolom link GF tersebut. Mungkin itu Mas Randy. Baik, Pak Yoyo.
Terima kasih Pak untuk jawabannya. Nah, untuk spesifikasi laptopnya untuk di rumah sendiri Bapak Ibu sebenarnya kita ada minimum spesifikasinya Intel Core i3 dengan RAM 4 GB. Namun karena sebenarnya kita hanya butuh untuk akses browser saja Bapak Ibu. Jadi hanya butuh akses Google Chrome di mana biasanya sudah terinstall ya Bapak Ibu di laptop pada umumnya. Lalu ada VS Code yang mana juga sebenarnya ringan. Jadi di bawah Intel Core i3 dan RAM 4 di bawah 4 GB pun sebenarnya masih memungkinkan Bapak Ibu. Baik Pak Yoyok, untuk program LearningX apakah sudah disosialisasikan ke siswa Pak? Ada pertanyaan seperti itu Pak mungkin. Oke. Sebenarnya program ini kemarin sudah kami infokan di MPLS meskipun tidak lama karena memang yang lama adalah pada saat sosialisasi ini seharusnya orang tua dan anak itu bisa boleh join di pengumuman kami adalah siapapun di antara orang tua, anak yang ingin mengikuti, maka boleh mengikuti link Zoom ini. Meskipun nanti juga yang tidak bisa sempat hadir, boleh melihat link YouTube yang sudah tersedia dan sudah kami sebarkan, sehingga bisa membaca secara mandiri di rumah. Jadi seperti itu. Insya Allah anak-anak kalau mendengarkan pada saat saya memberikan info, itu sudah di saat MPLS kemarin. Untuk yang kelas 10, yang kelas 11 dan 12 sudah kami infokan melalui media sosial tentang kegiatan hari ini. Jadi mereka sudah kami share infonya di grup kelasnya masing-masing. Seperti itu, Mas Nendi. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak Yoyok. Lalu ada yang nanya juga, Pak, apakah pembayaran lunas atau dicicil atau bagaimana, Pak, proses pembayarannya ke pihak sekolah? Kalau terkait pembayaran kan nanti kami harus diskusi dengan pimpinan. Jadi kami hanya mendata dulu siapa yang berminat. Setelah itu nanti kami bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jumlah yang ikut sekian, kemudian ada permasalahan yang perlu kita diskusikan, maka kita diskusikan. Oleh sebab itu, bagi siswa atau orang tua yang berminat, silakan klik pendaftaran saja dulu, kemudian di kolom yang terakhir, di bagian yang terakhir, itu ada hal lain yang ingin disampaikan. Mungkin kalimat boleh bayar langsung atau lunas atau dicicil, disampaikan aja di situ, supaya menjadi bahan kami untuk melakukan sebuah kebijakan nantinya terkait hal tersebut. Mungkin seperti itu, Mas Nendi. Baik, Pak Yoyok, terima kasih. Nah, untuk yang digunakan selain VS Code, baik Bapak Ibu, sebenarnya di materi kami itu sesuai dengan video pemaparan materi itu kita menggunakan VS Code. Agar anak tidak bingung, kami sangat menyarankan untuk memakai platform yang sama. Namun mungkin untuk anak yang lanjutan itu juga bisa disesuaikan Bapak dan Ibu. Namun untuk yang anak reguler karena tidak punya bahasa pemrograman sama sekali atau dasar sama sekali, sebisa mungkin menggunakan VS Code. Namun sebenarnya kenapa kami arahkan untuk tetap memakai VS Code, karena tutorial ataupun video pembelajaran kami dasarnya menggunakan materi VS Code. Begitu. Seperti mungkin kalau terbiasa pakai Photoshop, pakainya CorelDRAW, walaupun hasil akhirnya sama, tapi kan pas saat interface-nya, saat pembelajarannya sangat-sangat berbeda Bapak Ibu. Jadi kami sangat-sangat menyarankannya untuk tetap memakai VS Code pastinya. Nah, untuk termasuk nanti referensi buku bacaan, referensi artikelnya bahasa Indonesia atau mixing nanti, Pak? Nah, untuk video jangan khawatir Pak, kita sudah dubbing Pak bahkan ke bahasa Indonesia. Jadi artikelnya pun dan soal-soalnya semua aslinya sebenarnya bahasa Korea Pak bahkan. Tapi kita sudah rubah, sudah dubbing menjadi bahasa Indonesia karena memang fokusnya untuk anak-anak SMK Indonesia. Oke. Ini terkait pertanyaan Ibu Retno atau Mbak Retno yang kelas 11, ini pertanyaan untuk sekolah, Mas Nendi, kelas 11 TKJ, itu mereka tanya total biayanya. Nah, nanti yang jawab Mas Nendi.
yang kelas 11 berapa biayanya. Kemudian apa teknisnya sama? Jawab kalau menurut kami adalah teknisnya sama, yaitu secara daring, kemudian ada 4 jam tatap muka untuk memfasilitasi kesulitan-kesulitan difasilitasi oleh guru kami yang nanti juga akan diklat oleh pihak LearningX. Kemudian kalau nanti akhir tahun, kebetulan di kami yang TKJ memang nanti settingannya adalah PKL-nya adalah di bulan Januari 2023. Apakah nanti magangnya bisa hanya melalui ini? Kalau menurut saya bisa ya Pak Nendi ya, artinya magangnya mengikuti program ini, jadi tidak perlu magang keluar, tetapi mengikuti program ini karena di situ juga nanti ada proyek yang harus terselesaikan oleh anak-anak dan juga ada sertifikat magang, sertifikat prakerin atau sertifikat PKL yang dikeluarkan dari LearningX. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Mbak Retno atau Bu Retno ini. Untuk biaya, monggo Pak Nendi. Baik Pak Yoyo, untuk biaya Bu Retno sama Ibu seperti tadi ada sempat Bapak Ibu juga yang bertanya, yaitu karena program intensif yang berarti 2 semester, artinya hanya membayar 2 semester itu saja. Untuk per semesternya 499.500, artinya kurang lebih 1 jutaan, kurang dari 1 juta, maka Ibu Retno untuk program intensif tersebut. Nah, untuk pembelajaran terkait game saat ini belum ada, mohon maaf Bapak Ibu, sebelumnya kami berfokus ke dalam bagian website development full stack. Mengapa? Karena mengapa full stack web development? Karena full stack web development selain dasar pembelajaran kurikulumnya fleksibel, artinya apa? Dasar untuk belajar pemrograman website ini melalui JavaScript dan Python. Salah satu bahasa pemrograman yang sangat-sangat umum untuk digunakan di banyak pemaparan materi atau pembuatan proyek seperti mobile apps, ataupun pembuatan game, ataupun software. Nah, kami terapkan di website, mengapa? Karena salah satunya juga website adalah yang paling mudah Bapak dan Ibu dan yang paling cepat sekali untuk beradaptasi untuk kebutuhan industri. Karena seperti yang kita tahu, pembuatan website sendiri adalah semua orang, apapun bentuk bisnisnya, bahkan UMKM saja membutuhkan pembuatan website. Misalkan untuk apps dan games, belum tentu atau belum banyak sebenarnya kebutuhan industri untuk programmer di bidang games atau apps. Di apps sendiri mungkin banyak yang butuh, tapi biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk membuat sebuah project platform apps sangat-sangatlah tinggi. Makanya tetap kembali lagi yang paling umum, yang paling mudah untuk anak dapat kerja, misalkan pastinya adalah melalui pembelajaran website full stack development. Terima kasih kembali. Ini ada pertanyaan, apakah dari Mas Margono atau Bapak Margono Prasetyo, kalau ikut program ini berarti tidak perlu ikut PKL? Kami dari pihak sekolah sekali lagi menegaskan bahwa kalau yang ikut program ini adalah kelas 10 dan kelas 11 yang kebetulan memang belum melaksanakan PKL, maka program ini bisa dikatakan sebagai tempat untuk magang, otomatis sebagai tempat magang, khususnya yang jurusan TKJ RPL. Sedangkan untuk yang kelas 12 itu kan sudah melakukan PKL, jadi tetap menjalankan proyek sehingga mendapatkan sertifikat tambahan untuk proyek-proyek yang telah diselesaikan. Jadi yang disebut tidak perlu ikut PKL, asumsinya adalah tetap ikut PKL, tetapi menjadi satu dalam program ini. Jadi bukan mengikut PKL-nya sekolah, tapi ikut program ini secara otomatis. Khusus yang kelas 10, 11 yang jurusan TKJ RPL yang belum melaksanakan PKL. Seperti itu. Itu tanggapan kami Bapak Margono atau Mas Margono. Kemudian sekali lagi silakan mendaftar di situ. Kemudian ada hal lain yang ingin disampaikan, boleh disampaikan di situ. Itu menjadi catatan kami untuk kami diskusikan dengan manajemen. Sekali lagi kami tidak akan mengunci yang ikut harus ikut, tapi nanti kami akan membentuk sebuah grup, mana sebuah grup itu untuk menyamakan persepsi dulu.
kemudian baru bisa kami launching bahwa bahwa kelas itu nanti akan kami bentuk sebuah kelas Learning X. Nah, terkait pembentukan kelas Learning X itu untuk yang kelas 10 itu kami batasi waktunya ya Bu, karena memang Bapak Ibu, karena kami juga diberi waktu oleh kurikulum membentuk kelasnya paling tidak hari ini kita bentuk kelasnya, paling tidak besok pagi kita bentuk supaya hari Senin sudah bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi anak-anak sudah tahu kelasnya kelas 10, karena belum kita share pembagian kelas karena masih menunggu berapa jumlah yang ikut kegiatan Learning X ini. Mungkin ada pertanyaan juga Mas Nendi, Mbak Caroline, ya syarat minimal sebuah sekolah mengikuti kegiatan Learning X itu jika minimal jumlah keikutsertaannya berapa siswa, Mas? Baik Pak Yoyo, untuk dari konsolidasi dari sekolah nanti kami mengharapkan mungkin minimal 30 Bapak untuk mendapat berjalannya program kami. Jadi jika ada 30 kami bisa menjalankan program tersebut. Jadi kurang lebih 30 ya Pak. Untuk batas minimalnya. Oke. Artinya Bapak Ibu, dari tanggapan Learning X Jakarta ini, kalau di bawah yang daftar, sekali lagi yang mendaftar nanti di bawah 30, kami dari pihak sekolah kemungkinan besar tidak bisa memfasilitasi kegiatan ini. Seperti itu ya Mas Nendi, Mbak Caroline. Artinya sekali lagi Bapak Ibu, kalau dari sisi jumlah tidak mencapai 30 siswa atau 30 peserta, maka kami dari pihak sekolah ya tidak bisa melanjutkan memfasilitasi, menjembatani program ini dengan pihak Learning X. Sekali lagi harap maklum karena memang ini semua ada cost-nya dari kegiatan ini, seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Oh, ini yang bertanya kelas 12. Izin bertanya, untuk kelas 12 kan fokus buat ujian juga, dan anak-anak minggu depan sudah efektif pulang sore, untuk jamnya Learning X mengikuti atau bagaimana, atau belajarnya by daring. Nah, ini diulangi lagi berarti Pak ya. Bolehlah diulangi Pak Nendi. Iya, Pak. Jadi anak-anak itu kan sudah pulang sore, Pak Nendi, kelas 12 yang mau ikut program intensif. Ini masih bertanya, sekali lagi Bapak Ibu, mungkin saya yang jelaskan Pak Nendi ya. Bapak Ibu, bahwa pembelajaran ini sifatnya daring Bapak Ibu, jadi anak memiliki kemandirian untuk melaksanakan, menyelesaikan target-targetnya secara daring. Kemudian ada jatah 4 jam secara tatap muka dengan guru sekolah. Nah, menentukan 4 jam itu, yang per minggunya 4 jam itu nanti akan kami tata harinya, di mana harinya bisa mengakomodir semua peserta. Sekali lagi, syarat minimal peserta mengikuti kegiatan ini per sekolah itu adalah 30 peserta. Kalau masih di bawah itu dan tidak ada informasi, maka berarti kami tidak bisa melanjutkan menjembatani kegiatan ini untuk langkah selanjutnya, seperti itu. Itu penjelasan kami kepada ini tidak tahu ini Nindut atau siapa ini, seperti itu. Mungkin ada tambahan, boleh, monggo. Oke Pak, betul. Kurang lebih paparan Pak Yoyok. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran ini bersifat asinkron. Jadi oleh karena itu pembelajaran anak bisa mengakses dari manapun dan dari kapanpun, tapi memerlukan sedikit persiapan alat seperti laptop dengan spesifikasi rendah serta internet yang memadai Bapak dan Ibu. Lalu untuk 4 jam per minggu pastinya kan anak-anak bisa menyelesaikan program ini, misalkan dicicil setiap hari Senin 1 jam misalkan, atau hari Selasa ada 1 jam di rumah, maupun melalui lab sekolah juga nanti memungkinkan. Nah, nanti bisa Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin sebenarnya begini Bapak Ibu, kita juga mengajarkan anak tidak hanya untuk mandiri. Artinya apa? Jika anak mandiri seperti tadi ada kisah sukses Mas Alfian ya Pak, dan yang sukses menjadi CEO, tidak cukup Bapak sebenarnya untuk jadi sukses pembelajaran hanya dari sekolah saja. Bukan berarti kurang baik, tapi memang untuk jadi yang terbaik
berbanding lurus dengan usaha ya Pak ya, usaha dan kegigihan dari masing-masing peserta siswa. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, anak harus mengejar lebih banyak lagi karena terlebih lagi di masa depan kompetisinya makin agresif dan makin luas. Terlebih lagi terbukanya pintu asing untuk ke industri digital pun sangat-sangat besar dan anak-anak tersebut juga bisa bekerja secara remote. Jadi nanti pun berkompetisinya tidak hanya dalam negeri, bahkan bisa dalam luar negeri juga, Bapak dan Ibu. Maka dari itu, proses pembelajaran ini adalah kita sudah sesuaikan dengan standar industri internasional, di mana anak-anak terdorong mandiri dan bisa mandiri secara diri sendiri tanpa harus didorong orang tua untuk belajar menggapai cita-cita mereka. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, baik. Untuk ya Pak. Itu ada pertanyaan terkait sekolah ini. Kalau jadi bagaimana Pak kalau tidak sampai 30 siswa? Ya, karena memang ada syarat dan ketentuan dari pihak LearningX, ya bagaimana itu untuk berikutnya? Berarti tidak bisa dijembatani, begitukah Pak Nendi? Oke Pak, jadi untuk pastinya kami sebisa mungkin kalau bisa 30 Pak Yoyo dan Bapak Ibu sekalian. Saya sih percaya Pak yang hadir hari ini saja sudah hampir 200 Pak yang hadir. Jadi saya percaya jika untuk masalah masa depan anak, saya pikir orang tua murid pastilah sesuatu yang utama Pak ya, prioritas apalagi berbentuk pendidikan. Namun kembali lagi mungkin boleh Pak Yoyo atau Bapak Ibu sekalian jika memang ternyata di bawah 30 pastinya kami terbuka sekali pintu negosiasi ya Pak. Nanti kita akan bernegosiasi secara langsung dengan pihak sekolah Pak Yoyo. Oke, terima kasih atas bukaan negosiasinya. Berikutnya, jika daftar hari ini, apa pembayaran hari ini? Jawabannya saya tegaskan tidak ya Pak Nendi ya. Jadi sekali lagi Mas Zaki atau Bapak Zaki ini tidak langsung membayar ya. Jadi pendaftaran ini kami untuk mendata saja berapa jumlah yang kira-kira berminat dan kemungkinan kalau ada hal lain yang ingin mau disampaikan di situ ada kolom untuk menyampaikan sesuatu apa saja di situ untuk menjadi bahan kami untuk diskusi di pihak sekolah seperti itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan jika daftar hari ini apa bayar hari ini tidak. Jadi bayarnya kapan nanti kami infokan, tentu saja tidak akan mendadak seperti itu. Kemudian mohon untuk sosialisasi secara offline. Insya Allah kalau sudah ada link YouTube, monggo Bapak Ibu boleh diberikan karena ini saya rasa sudah lengkap info dari A sampai Z. Jadi kalau di offline pun anak-anak kalau secara klasikal juga menurut saya juga tidak begitu efektif. Silahkan untuk melihat kanal YouTube, nanti juga linknya juga sudah kami share di grup. Jadi saya rasa pertanyaan-pertanyaan ini juga mewakili apa yang akan ditanyakan oleh anak-anak seperti itu. Kemudian ini ada harapan semoga banyak yang daftar, semoga saya bisa ikut. Nah ini tergantung negosiasi kami dengan pihak LearningX ya nanti. Baik Pak. Amin. Dan ya nanti jika kami kebetulan ke Jakarta nanti kami mampir ke LearningX. Jadi seperti itu. Ngeri, Pak. Supaya bisa lebih dalam lagi hal-hal yang lain untuk kerjasama seperti itu. Baik. Oke, saya rasa sepertinya sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman orang tua maupun siswa yang hadir di sini. Kalau ada pertanyaan mungkin WA yang bisa dihubungi oleh pihak orang tua, adakah dari pihak LearningX? Mungkin bertanya tentang materi, kompetensi. Boleh. Bisa Pak, bisa. Di nomor berapa supaya bisa dihubungi oleh orang tua kan bisa boleh. Bisa jadi orang tua dan anak-anak kan diskusi materinya apa saja sih, kemudian nanti kan mereka akan menghubungi pihak LearningX. Nah, dari kami kan terbatas untuk seperti itunya, sehingga yang lebih persis nanti dari LearningX bisa menjelaskan gitu. Oke Pak. Baik Pak, untuk dari kami mungkin nanti akan kami siapkan, kami punya tim telemarketer sebenarnya Pak yang siap sedia Pak untuk menjawab pertanyaan mau dari sekolah maupun dari orang tua secara langsung. Mungkin nanti melalui Pak Yoyok ya Pak, jadi monggo minta tolong untuk di-share ke orang tua murid.
Ada Oke. sedikit pertanyaan nih Pak, ada 2 pertanyaan sebelumnya. Untuk mengikuti program ini harus sampai lulus, apakah harus daftar lagi, dan juga kapan pendaftarannya? Nah, untuk mengikuti program kami sebenarnya program ini adalah harus mengikuti sampai lulus Pak, untuk dapat sertifikat yang tadi, seluruh sertifikat nanti akan didapatkan di akhir pembelajaran. Nah, untuk daftar lagi sebenarnya bukan daftar laginya, tapi untuk pembayarannya kita bagi per semester agar tidak terlalu memberatkan pihak orang tua murid. Jadi untuk programnya sendiri, misalkan ikut reguler berarti akan terikat selama 2 tahun, namun pembayarannya itu sendiri bisa dibayar melalui cara per semester. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk daftar aktif pendaftaran, karena kelas kita mulai tanggal 15 Agustus, maka kita ada penutupan pendaftaran sebenarnya tanggal 5 Agustus di hari Jumat. Jadi Bapak dan Ibu jika berminat atau ingin mengajak juga Bapak Ibu orang tua yang lain yang tertarik dengan program website atau programming, silakan Bapak Ibu sebelum tanggal 2 minggu lagi tersebut untuk mengisi daftar kehadiran dan menghubungi pihak sekolah. Kurang lebih seperti itu Pak Yoyok, terima kasih. Oke, saya perjelas kembali ke Bapak Ibu bahwa nanti kami akan diberi kontak oleh pihak LearningX apabila Bapak Ibu masih memerlukan penjelasan lebih mendalam, mungkin bisa dibantu untuk menjawabnya ya Pak Nendi ya. Pasti Pak. Oke. Jadi kami nanti akan share nomor yang bisa dihubungi melalui grup perwakilan kelas. Jadi perwakilan ketua kelas 11 dan 12, sedangkan kemudian kelas 10 nanti melalui perwakilan dari di kelompoknya di MPLS. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya itu Pak Nendi, Mbak Caroline, terima kasih sekali lagi atas kesempatan kami untuk bisa menjembatani pihak industri untuk bisa membantu kami, khususnya menyerap anak-anak kami nantinya ke dunia kerja, wirausaha maupun melanjutkan, khususnya yang otomatis yang bekerja. Terima kasih kami Amin, sampaikan Bapak. sekali lagi. Terima kasih orang tua, siswa yang hadir. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kita. Kita tujuannya untuk mendidik anak. Semoga menjadi anak yang kita harapkan. Amin, amin ya robbal alamin. Amin, Pak Yoyok. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Yoyok. Terima kasih Bapak Mohon Ibu izin hadir hari ini. live ya. Iya Pak, terima kasih. Sehat-sehat terus Bapak Ibu, Pak Yoyok. Terima kasih Pak. Iya Pak, terima kasih. Pak Guntur, terima kasih.